teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardian Dini Latifah, bisa dipanggil Andi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengantar hukum Indonesia dalam bab 14, yaitu bab asas-asas hukum pajak. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu pajak. Jadi, pajak itu adalah iuran kepada negara yang berhutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi balas jasa kembali secara langsung. Di sini ada kata prestasi. Namun dalam ilmu hukum, prestasi itu bukan prestasi yang kita dapat seperti di sekolah. Jadi prestasi dalam ilmu hukum adalah merupakan hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Contohnya itu, kreditur menuntut prestasi kepada debiturnya. Oke, selanjutnya, apa sih fungsi pajak itu? Jadi, fungsi pajak itu adalah untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Imbalan jasa atau prestasi dari pemerintah atas pembayaran pajak itu tidak langsung diberikan kepada pembayar pajak, namun diberikan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati bersama. Misalnya saja, dari hasil pemungutan pajak, negara dapat membuat jalan-jalan, irigasi, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, dan masih banyak lagi tentunya. Dengan demikian, dengan membayar pajak berarti kita ikut membantu dan turut membiayai rumah tangga negara kita. Sebagai pemasukan pada negara, di samping pajak dikenal retribusi dan sumbangan. Yang dimaksud dengan retribusi adalah pembayaran oleh wajib retribusi. Dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh suatu prestasi tertentu dari pemerintah. Misalnya, pembayaran retribusi parkir. Di sini, prestasi dari pemerintah adalah menyediakan tempat untuk memarkir kendaraan. Sedangkan sumbangan misalnya setoran wajib pemeliharaan pembangunan prasarana daerah atau SWP 3D adalah sumbangan yang harus dibayar oleh para pemilik kendaraan bermotor. Sumbangan ini digunakan untuk pemeliharaan dan pembuatan jalan. Negara atau pemerintah dalam memungut pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 ayat 2 yang isinya sebagai berikut. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Jadi, dalam hal ini pemungutan pajak harus ditetapkan oleh Presiden bersama dengan Dewan Rakyat sebagai badan pengundang-undang atau badan legislatif. Di dalam hukum pajak yang memungut peraturan-peraturan yang mengatur antara pemerintah dengan wajib pajak, juga diatur siapa-siapa dalam hal apa dapat dikenakan pajak objek pajak. Timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihannya, dan sebagainya. Juga memuat sanksi administratif maupun sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan-ketentuannya. Yang dimaksud dengan wajib pajak itu apa sih? Jadi, wajib pajak itu adalah orang atau badan komanditer, badan usaha milik negara atau BUMN, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseorangan, atau perkumpulan lain. Farma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, atau lembaga, dan bentuk usaha tetap. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim atau 1 tahun buku. Masa pajak adalah waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhitung. Kepada wajib pajak diberikan surat pemberitahuan tahunan atau yang disebut SPT, yaitu surat yang wajib pajak digunakan oleh memberitahukan pajak yang terhitung dalam 1 tahun pajak. Para wajib pajak yang akan menyetorkan pembayaran pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau surat yang oleh wajib digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhitung ke kas negara atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa jenis-jenis pajak. Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Jadi yang pertama itu ada pajak daerah. Pajak daerah itu dipungut oleh daerah-daerah tingkat 1 provinsi atau daerah tingkat 2 seperti Kota Madia dan Kabupaten.
Nah, fungsinya itu untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya nih kayak kita bayar pajak bangunan, pajak jalan, pajak tontonan, dan sebagainya. Terus jenis yang kedua itu ada pajak pusat. Nah, pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraannya dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya pajak pusat itu seperti pajak dividen, pajak impor, pajak penghasilan, bea materi, pajak perseroan, dan lain-lain. Di samping itu, kita masih mengenal penggolongan pajak yang lain, yaitu pajak langsung dan pajak yang tidak langsung. Jadi pajak langsung itu termasuk jenis pajak yang ketiga ya. Pajak langsung itu apa sih? Pajak langsung itu adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Jadi contohnya pajak langsung itu seperti pajak penghasilan, pajak ubah, dan pajak dividen. Selanjutnya ada golongan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan harga karena akhirnya ditanggung oleh pembeli, dan pajak tersebut baru terhutang jika terjadi hal-hal yang menyebabkan terhutangnya pajak. Contohnya pajak yang tidak langsung itu seperti pajak penjualan, bea materai, bea balik nama, dan lain sebagainya ya teman-teman. Terus kenapa sih bisa adanya timbul kewajiban pajak? Nah, kapan seseorang dapat dikenakan pajak atau timbulnya kewajiban pajak dapat dilihat pada undang-undang dari masing-masing pajak. Akan tetapi, secara umum dapat dikatakan apabila memenuhi dua syarat. Nah, syarat yang pertama itu adalah kewajiban pajak objektif adalah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dapat dikenakan pajak objektif. Seorang manusia atau badan hukum memenuhi kewajiban pajak objektif ini jika mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan atau memperoleh laba yang lebih dari batas minimum kena pajak yang disebut dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Kemudian syarat yang kedua itu adalah kewajiban pajak secara subjektif ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban pajak yang melihat pada orang atau badan hukumnya. Pada umumnya, semua subjek hukum baik yang berupa manusia atau orang atau badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, dan lain-lain yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Kemudian, hak-hak wajib pajak. Seorang wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas sesuatu. Yang pertama, surat pemberitaan. Yang kedua, surat ketetapan pajak. Yang ketiga, surat ketetapan pajak tambahan. Yang keempat, surat keputusan kelebihan pembayaran. Dan yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, keberatan ini harus diajukan secara tertulis dengan menyatakan alasan-alasan, tanggal surat, tanggal pemotongan, atau pemungutan. Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak apabila wajib pajak keberatan atas yang pertama, keputusan diambil oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Yang kedua, surat tagihan susulan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian, Majelis Pertimbangan Pajak ini ada di Jakarta, sebagaimana lembaga tertinggi dan berkewajiban untuk memutus pada tingkatan tertinggi atau terakhir atas semua perselisihan persoalan pajak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selebihnya mohon maaf. See you next time.